Ya pemirsa, Majelis Hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Hakim bahkan menilai sejumlah keterangan yang disampaikan oleh Sambo janggal dan tidak masuk akal. Saudara saksi ya, di sini saudara tuh diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Iya, yang mulia. Tapi cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat ini. Iya, yang mulia. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Pertama, tadi saya sampaikan, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dia tidak di dalam CCTV yang ada di rumah saudara itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Itu yang pertama. Dan kalau toh pun sakit, dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara, dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Itu pertama. Terus yang kedua, saudara mengatakan bahwa dia mau isoman dan saudara tidak tahu menau. Mau isoman siapa saja yang ikut itu. Itu satu hal yang nggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang, itu ada Kuat, ada terdakwa Eliezer, ada Susi, dan ada istri saudara. Di belakangnya baru Ricky dan Joshua. Pada saat hendak meninggalkan rumah Saguling untuk isoman, istri saudara didampingi oleh saudara Ricky, Joshua, Kuat, dan Richard, tanpa Susi. Jadi sangat lucu kalau saudara tadi mengatakan saya tidak tahu siapa yang mau diajak. Tuh, kedua. Ketiga, saudara mengatakan bahwa akan dilakukan nanti malam bertemu dengan Yosua setelah pulang dari bulu tangkis. Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan bapak-bapak yang sudah berada bersama kami dalam MNC News Prime malam hari ini atau masih berada dalam MNC News Prime malam hari ini membicarakan terkait dengan kesaksian sang sutradara dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Saya ke Mas Yuda. Mas Yuda, terkait dengan diksi perintah hajar dan juga tembak ini yang sampai membuat klien Anda ini justru jadi mundur. Setakut itukah memang kalau misalnya disuruh hajar, beneran hajar seperti yang disampaikan oleh Verdi Sambo sampai dia tidak berani melakukannya? Oke, sebenarnya nggak ada itu omongan hajar bunuh, hajar boy, tembak boy. Klien saya nggak ada. Dia cuma ngomong kalau misalnya kalau dia melawan kamu backup saya, kamu lindungi saya, ya kan? Kalau kamu berani nggak nembak dia? Berarti nembak? Konteksnya kalau dia melawan, ya kan, kamu berani nggak nembak dia? Ya, kenapa kita ngomongin nembak? Nggak mungkin mukul, Mbak. Yosua itu paling besar badannya di antara Anesya yang lain. Berarti memang sempat ada rencana untuk menembak dong, Mas Yuda? Bukan. Dia cuma bilang, kamu lindungi saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak nembak dia? Karena mungkin Pak Sambo juga tahu kalau main pukul-pukulan kalah Ricky Rizal. Gitu loh. Jadi rencana awalnya tuh gimana sih, Mas, mau pukul-pukulan? Gini loh, rencana awalnya adalah klarifikasi. Ada dikonfrontir. Bener gak sih cerita ibu itu kalau dia diperkosa? Tidak ada cerita nembak, bunuh, apa, segala macam. Dan kalau kita dengar cerita dari Pak Sambo tadi, ya kan, ada tekanan emosional dari Pak Sambo ketika dia menceritakan itu. Seperti orang yang baru dengar cerita itu. Nah, Pak Sambo ketika mendatangi Brigadir Yosua ini sendiri atau ditemani? Gini, Pak Sambo itu kalau dalam keterangan tadi, ya, kalau kita perhatikan, dia sebenarnya udah nggak mau konfrontir Joshua hari itu. Dia mau pergi main bulu tangkis. Makanya dia sudah ngelewatin rumah, rumah U346, terus dia mundur lagi. Ya gitu kan, karena ketika dia lewat, dia ngeliat Joshua. Mendidih lagi darahnya. Itu adalah keterangan yang disampaikan Pak Sambo di persidangan gitu loh. Jadi dia sangat emosional.
gitu kan. Dan Oke. sebenarnya itu menunjukkan bahwa ada suatu sifat yang spontan lah kenapa dia melakukan hal itu pada hari itu gitu. Oke. Nah, tapi ada satu hal yang mau saya jelaskan lagi. Saya juga agak kecewa dengan persidangan ini. Kenapa, Gitu kan. Mas? Jelas lah kenapa saya kecewa. Karena sepertinya otaknya semua sudah dibentuk. Otaknya Sudah siapa? dibentuk bahwa ada cerita ini yang mesti dipaksakan. Hakim datang tidak dalam keadaan kosong. Jadi semua orang yang ngomong yang tidak sesuai dengan keinginan dia, itu dianggap bohong. Jadi menurut Mas Yuda, hakim sudah berlaku parsial seperti Tidak itu, memihak. Tidak imparsial. Memihak. Ada keperpihakan dari hakim terhadap Kepada? cerita mana yang mau dianggap benar. Padahal kan nggak harus seperti itu. Saksi itu harus bebas loh dalam menceritakan segala sesuatunya. Baik, Ya kan? baik, Dia baik. tidak boleh tekanan, termasuk kamu bohong, kamu janggal, kamu tidak benar. Ya silakan aja Anda menyimpulkan itu sendiri. Tapi permasalahannya adalah saksi ini datang, dia ingin memberikan keterangan. Bang Rasa Mala kayaknya tadi mau menanggapi tuh. Saya nambahin aja sedikit, saya nambahin hanya sedikit saja. Apa yang disampaikan sama rekan Restu itu kan juga terjadi pada kliennya si RR. Pak FS disampaikan oleh hakim, Anda tidak benar nih, Anda bohong, keterangan Anda janggal dan seterusnya. RR ketika memberikan keterangan sama, digitukan juga oleh hakim, Anda tidak benar, keterangan Anda bohong dan seterusnya. KN juga sama diperlakukan. Semuanya itu jadi Oke. buat kita yang melihat Itu juga dirasakan oleh kuasa hukum dari Sambo begitu ya? Sebentar. Semuanya itu seolah-olah keterangannya tidak benar kecuali keterangannya Richard. That's Oke. not make sense gitu loh. Jadi Satu hal yang lagi harus ya. dilakukan sebenarnya adalah mencocokkan antara semua keterangan dengan kesesuaian keterangan yang ada itu loh. 183 kuhap kan jelas. 183 kuhap itu jelas. Ya, Bang, silakan, sorry. Ya, sebenarnya gini Bang, yang lucunya adalah ketika hakim menganggap bahwa pembicaraan dua orang di atas itu bohong. Padahal kan nggak ada orang lagi yang lain gitu. Cuman Pak Sambo sama Ricky. Tapi dianggap, wah kamu gini-gini, selayaknya Richard ada di situ pada hari itu. Padahal kan dia juga tidak ada di ruangan itu pada saat itu. Baru dia dipanggil setelahnya. Ya, jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita kritisi. Jangan sampai sidang ini menjadi panggung aja gitu loh, panggung drama. Baik. Prof. Suparji setuju dengan keberatan dari kuasa hukum Verdi Sambo dan juga kuasa hukum Ricky Rizal tadi, hakim terlihat berpihak nih. Ya, mungkin bisa dipahami ya keberatan tadi itu karena mengingat ungkapan-ungkapan dari majelis hakim. Ya. Namun pada sisi yang lain juga bisa dipahami kenapa terungkap kalimat-kalimat seperti itu. Karena hakim mungkin sulit mencerna keterangan tadi itu. Dan dalam proses persidangan adalah bagaimana membuktikan ya secara material dan kemudian bersandar pada saksi-saksi, pada alat bukti secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Artinya saja tidak sekedar bersandar pada jumlah, tapi juga bersandar pada persesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, kemudian alat bukti satu dengan alat bukti yang lain. Kemudian bagaimana kemudian berlaku secara proporsional, mengungkapkan pada fakta-fakta berdasarkan alat bukti, sehingga memang apa yang diungkapkan itu adalah membentuk sebuah keyakinan hakim secara logis. Karena ini hakim mencoba mencari logika, bagaimana logikanya. Dan tadi juga diungkapkan bahwa kapasitas yang diperiksa saat ini adalah sebagai seorang saksi, bukan dalam kapasitas sebagai seorang terdakwa. Dan nuansa yang terungkap adalah nuansa seperti pembelaan, itu yang kemudian menjadi komentar majelis hakim tadi itu. Baik. Seperti itu, kalau misalnya dari kacamata Anda, Mas Abdur, ya kuasa hukum Eliezer, apakah majelis hakim terlihat berpihak kepada Richard Eliezer? Ada keparsialan seperti itu yang terjadi dalam proses persidangan selama saat ini atau selama berlangsung? Enggak, saya pikir gini ya, saya pikir majelis hakim sudah sesuai gitu ya apa yang sudah disampaikan oleh beberapa saksi yang lain termasuk Eliezer gitu kan. Ya pada intinya perkara ini kan terungkap ketika Eliezer mengungkapkan suatu fakta kebenaran pengakuan gitu kan dalam proses penyidikan. Makanya sampailah banyak anggota-anggota Polri dari mulai pangkat Barada sampai jenderal pun terseret dalam kasus obstruction of justice. Artinya ketika Eliezer tidak melakukan pembukaan proses perkara ini, nggak mungkin juga proses perkara ini sampai persidangan. Artinya karena berkat Eliezer lah perkara ini bisa terbuka, terang, benderang gitu. Dan kalau menurut saya tidak bisa mendahului
majelis hakim ya. Artinya kalau menurut kami di penasihat hukum ini sudah sesuai prosedur ya. Tinggal mungkin kalau tadi rekan-rekan penasihat hukum lain bahwasannya menanggapi bahwasannya ini hakim seolah-olah berpihak, ya mungkin itu pendapat mereka. Tapi kalau menurut kami ini sudah sesuai dengan apa yang sudah diungkapkan oleh beberapa saksi yang dimulai dari Susi, mulai dari penyidik dari Polres Jakarta Selatan, mulai dari penyidik di Propam. Artinya bahkan keterangan-keterangan mereka pun sebenarnya mendukung ya. Kalau misalnya tadi bahwasannya ada, ini kan cuma keterangan Eliezer, ya ini belum terungkap nanti dengan bukti-bukti yang lain. Karena nggak mungkin juga jaksa mengeluarkan peluru semuanya, karena memang ini ada tahapan prosesnya. Saya pikir ini sudah sesuai prosedur, jalannya sudah pas lah. Baik, Bang Rasa Mala, ini juga akan disampaikan oleh PC dalam persidangan selanjutnya kah? Ya, saya kira kan keterangan-keterangan itu kan sudah dihimpun dalam berita acara pemeriksaan, bahwa nanti ada tambahan, mungkin ada koreksi, itu hal yang biasa. Orang kan mengingat ada keterbatasan, kemudian dalam rekaman dia, di dalam ingatan dia itu bisa muncul ketika di persidangan, itu fine-fine aja. Tetapi poinnya bahwa dari semua keterangan tadi saya sampaikan, bukan cuma Pak FS, saya khawatir juga nanti Bu PC hari Senin juga sama. Kalau keterangannya nggak cocok sama Richard, dibilang nggak benar keterangannya, dibilang bohong. Yang lain juga gitu, kalau keterangannya nggak cocok sama Richard, dibilang nggak benar keterangannya. Ya kan bahaya betul persidangan kita. Padahal hal-hal semacam itu kan harusnya cukup dicarikan mana yang berkesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, saksi yang satu dengan saksi yang lain, kemudian itu dituangkan dalam pertimbangan putusan. Itu yang saya pahami cara kerjanya dalam peradilan begitu. Tetapi dengan adanya pola yang tadi disampaikan juga oleh rekan tadi kuasa hukum Riki misalnya, itu dialami juga gitu. Makanya ke depan saya pikir ini perlu diperbaiki supaya kesan ada unfair prejudice itu jangan sampai dirasakan oleh mereka yang menjadi pihak di dalam persidangan ini, baik terdakwa menjadi saksi-saksi maupun penasihat hukum begitu. Ini kan kita mesti sekali lagi tadi bahasanya imparsial, itu kan dari awal kita harapkan persidangan ini imparsial, objektif. Nah harusnya itu disajikan di depan persidangan itu yang kami harapkan sebenarnya. Nggak lebih nggak kurang lah. Ya baik, Mas Yuda, mungkin keberatan ini ingin disampaikan langsung kepada Pak Hakim ke depan? Ya, kedepannya sih kita pasti juga akan koreksi ya. Kita melihat bahwa ya kalau memang sudah dibilang bohong apa segala macam, langsung putus saja. Nggak usah lagi sidang rame-rame ya kan, sidang seharian dari pagi sampai malam. Putus saja, ya, kan? buat apa kita bersidang? Betul. Iya. Karena kan semua harus dilihat kesesuaian, ya kan. Berikan mereka kebebasan untuk bercerita tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dan mereka alami sendiri. Bukan apa yang kamu pikirkan. Dan bagaimana kita mau menilai seorang memikirkan sesuatu, ya gitu. Kenapa kamu tidak begini? Kenapa kamu tidak begitu? Lalu kenapa kamu nggak mengambil langkah ini? Nah, itu kan bukan saksi fakta namanya. Baik, gitu. Jadi kita juga harus melihat hal-hal ini. Yang jelas adalah saya senang sekali melihat tadi ada perdebatan antara timnya Pak Sambo dan timnya Mas Richard, ya kan gitu. Karena mungkin nanti tag timnya adalah timnya Mas Richard, tag timnya sama jaksa gitu kan. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu kan kayak ini mencoba mencari terdakwa lain, mencari orang yang harus divonis lagi untuk supaya cerita tentang perencanaan itu muncul. Padahal kan belum tentu perencanaan. Ya kan? Joshua meninggal itu sudah pasti. Tapi apakah itu direncanakan? Apakah itu tidak sesuatu yang sifatnya spontan, impulsif karena kemarahan? Kan kita harus bisa melihat itu juga secara adil, gitu loh. Jangan cuma untuk demi mencapai kata perencanaan, tiba-tiba semua hal dilakukan. Salah dari awal begitu maksudnya ya Mas Yuda? Iya. Langsung dibilang bahwa wah kamu bohong apa segala macam. Baik. Itu belum selesai loh Mbak. Itu kemarin tuh belum selesai, Richard ngomong dipotong gitu kan. Beda dong ketika Richard ngomong itu dia, Ricky ngomong dipotong. Ketika Richard ngomong itu tidak ada potongan, nggak ada Richard. Ya kan kamu bohong gini-gini, nggak ada gitu loh. Itu aja kita bisa melihat bahwa itu nggak adil. Gitu loh. Jadi, ada keberpihakan seperti itu ya secara spontan dari majelis hakim. Ya kita wajar lah karena publik sangat tertarik dengan cerita ini, ya kan. Tentunya hakim publik harus sangat berpihak ingin tahu pada kebenaran. Dan tiba-tiba kita ingin
fakta itu harus Marwahnya seperti itu ya. dengan angan-angan publik, ya nggak bisa kayak gitu dong. Fakta Baik. itu fakta. Baik, gitu. baik Mas Yuda. Tadi ya kita harusnya semuanya berpihak pada fakta, begitu ya Prof? Ya, saya kira memang hakim dalam konteks ini berpihaknya satu aja, pada kebenaran dan keadilan. Berdasarkan fakta persidangan, sehingga kemudian semuanya menjadi terang benderang. Dengan demikian, maka sidang ini menjadi memiliki urgensi dalam rangka memberikan keadilan pada korban, memberikan keadilan kepada terdakwa. Itulah kemudian esensi dari proses persidangan ini. Gitu. Baik, baik. Ya, memang seperti itu harusnya marwah persidangan di negara kita, walaupun ya sampai dengan saat ini memang yang lebih terlihat dalam persidangan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer ini lebih banyak drama dan juga emosi yang bermain di dalamnya. Dan berhubung durasi juga sudah selesai, Bapak-Bapak semuanya kita harus terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bang Rasa Mala Aritonang, kemudian juga Pak Abdul Rahman dan juga Mas Yuda Ramon dalam waktunya malam hari ini lewat sambungan Zoom, dan juga Prof. Suparji Ahmad hadir di studio pada malam hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak semuanya, perjalanan masih panjang, masih ada beberapa tahapan persidangan yang harus dilalui. Sehat selalu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai jumpa, selamat malam. Ya pemirsa, MNC News Prime. Baik, pemirsa kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Ya, dan juga usai sudah perjumpaan kita dalam MNC News Prime hari ini. Mari berbagi pemirsa untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Dan ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Fani Imania, terima kasih, sampai jumpa.